Halo, selamat siang teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu? Halo teman-teman, kedengaran tidak? Selamat siang, Ibu. Oke, kedengaran ya suaranya ya. Oke. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu teman-teman yang lainnya. Baik, kita bagi tugas dulu. Sebentar. Sore, Bu. Halo, Bu. Selamat siang menjelang sore. Sebentar ya. Halo, Bu. Halo, Bu. Oke, sebentar. Oke. Baik, teman-teman. Selamat siang menjelang sore. Masih siang saat ini. Selamat siang. Pembacaan doa, Ibu minta bantuan Cecil untuk memimpin doa. Lalu pengucapan Pancasila, James. Pembacaan Dasa Dharma, Ibu minta bantuan Kailin. Silakan, Cecil pimpin doa. Berdoa dimulai. Semoga yang kita pelajarkan hari ini akan sangat berguna untuk kita. Amin. Oke, terima kasih Cecil. Silakan, Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Silakan, Kailin. Oke, mana Kailin? Tidak ada Kailin? Baik, tidak ada Kailin. Coba Gary, silakan baca Dasa Dharma Pramuka, Gary. Saya Ya, Gary. takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Baik, terima kasih teman-teman. Oke, silakan kameranya dibuka. Yang Ibu Rika panggil tolong jawab salam pramuka. Wilbert, silakan screenshot. Oke, ayo buka teman-teman. Ayo buka kamera. 3, 2, 1. Ayo cepat buka. Steven, Jason. Alah. Oke, Bu, udah, Bu. Oke, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Wilbert. Ibu Rikanya nggak ada ini fotonya. Will, ada nggak itu Ibu? Oh, ada ya. Oke, Ibu absen. Ada dong, Bu. Mana mungkin nggak ada, Bu? Enggak, kirain nggak ada. Kalau nggak ada harus foto ulang.
karena ini foto bukti. Oke, baik. Sebutkan salam pramuka ya. Marvel. Adi, salam pramuka. Ya, terima kasih. Salam pramuka. Yasin. Salam pramuka. Lovena. Salam pramuka. Oke. Nolan. Salam pramuka. Aubrey. Aubrey sama ini udah mulai ini lagi ya. Udah mulai absen lagi. Tadi Riko datang ya. Oke, lanjut. Steven. Wilbert. Steven Salam hadir. pramuka. James. Salam pramuka. Ya, terima kasih. Salam pramuka. Jason. Salam pramuka. Faiz. Tumben Faiz juga tidak ada ya. Faiz nomor berapa? 11. Faiz tidak ada. Rafael. Kevin. Salam pramuka. Tumben Kevin tidak ada. Tadi ada Kevin. Lalu Rico, Gary. Salam pramuka. Salam pramuka. Pawan, Stefani. Salam pramuka. Salam pramuka. Terima kasih. Kylen. Halo. Hai Kylen. Sing-i. Halo. Jenis. Ya Kevin, udah ibu absen. Jenis ada? Chen. Afril. Jolin. Salam pramuka. Ya, Jolin tidak ada. Kailin. Salam Cecil. Sabel. Salam pramuka. Eni. Oke, hari ini pramuka Aubrey, Faiz, dan Jolin. Ada yang tahu Faiz kemana? Pancang, Faiz Chaneli. Nggak tahu Ibu, Aubrey, Jolin, nggak tahu juga. Bobo kali. tadi mereka masuk kelas nggak? Si Aubrey sama Jolin ya? Namanya. Kelas Pelajarannya- apa? Pelajaran yang lainnya masuk nggak? Jolin dan Aubrey. Karena tadi dari pagi mereka Enggak. nggak Ibu juga. itu Faiz lagi join meetingnya, Bu. Oke. Kalau Aubrey tadi masuk nggak sih Aubrey sama Jolin pas pelajaran yang lain selain pelajaran Ibu Rika hari ini? Masuk Bu, masuk. Dua-duanya? Saya dua-duanya masuk. Oke. Karena pagi-pagi ntar mereka tidak jawab. Biasanya si Jolin suka hadir. Tapi si siapa yang Aubrey yang tidak masuk. Oke. Ya sudahlah. Oke. Baik, teman-teman. Kita akan masuk kepada materi tentang upacara bendera. Ya, upacara bendera ini beda ya teman-teman dengan upacara bendera ketika kita melakukan setiap hari Selasa ya di sekolahan ya. Upacara bendera di sini kita
upacara pramuka penggalang. Ya, jadi setiap ada kegiatan pramuka kita akan melakukan upacara. Ya, yuk kita lihat di sini ya. Oke. Selamat siang. Udah nggak pagi lagi ya. Tetap semangat dan salam pramuka. Baik, sebelum memulai kegiatan, kita sudah diawali dengan berdoa, lalu presensi. Nah, kita akan masuk kepada materi yaitu upacara. Nah, inilah upacara pramuka penggalang. Jadi setiap kegiatan pramuka kita akan selalu mengadakan upacara, tapi upacaranya dipisah ya teman-teman antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau kita hanya sedikit bisa dicampur seperti ini. Ya, lalu nanti kalau dipisah jika satu angkatan kalian itu banyak sekali. Ya, tapi karena kita cuma sedikit jadi kita masih bisa digabung. Tapi tetap regunya dipisah, tidak boleh digabung. Laki-laki dan perempuan dipisah. Nah, inilah upacara yang kalau kita pramuka itu eskul biasanya hari Jumat. Jadi kita upacaranya setiap hari Jumat. Nah. Apa sih manfaat dari kita mengikuti upacara bendera, upacara pramuka penggalang? Mengapa upacara pramuka itu dianggap penggalang itu penting? Dan apa sih manfaatnya? Itu pasti kita mikir ya, itu apa sih yang kita pelajari ya? Nah, menurut kalian itu hal yang biasa ya, tapi ada maknanya di dalam upacara itu. Ya, kita saksikan lihat bersama-sama. Oke. Karena melalui upacara itu dapat ditanamkan nilai-nilai kedisiplinan. Apa itu kedisiplinan? Kedisiplinan itu jadi kalian datangnya tepat waktu. Karena kan upacara ya, jadi disiplin tepat waktu, sudah pakai pakaian seragam pramuka, tidak ada lagi kayak waktu itu ya pakai kaos olahraga, Ibu, pramukanya gerah, panas, ya, pakai atasan, caranya nggak ada, ya. Kadang-kadang didobel sama kaos olahraga, ya sudah, ini kadang-kadang ya sudah tidak apa-apa. Tapi kalau ketika kita sudah efektif, Ibu tidak mau seperti itu. Harus disiplin, rapih, pakai tangan leher, ada topinya juga ya. Kenapa pakai topi? Karena panas nanti ya kita upacara ya. Tapi tidak juga di trik siang matahari ya, siang-siang gitu tidak. Biasanya kalau upacara, kalau pramuka itu biasanya kalau tidak di pagi hari eskulnya ya, di siang menjelang sore sekitar jam 3 ya. Kita kalau tidak salah kita eskulnya setengah 3 jam 3 kurang ya sampai dengan 4:30 ya kan dua period ya, betul. Oh iya betul jam 3 kurang istirahat 4:30 istirahat, lanjut lagi sampai jam 4:30 ya, seperti itu. Nah, kerjasama yang baik antar regu ya. Oleh sebab itu kenapa Ibu suka menyuruh kalian, oke, videokan kalian melakukan aktivitas di rumah, entah itu cuci piring, menyapu. Ibu melihat apakah kalian bisa atau tidak. Jangan malah semuanya dikerjakan oleh Mbak atau orang tua kalian. Ya, di situ kelihatan bagaimana kalian mencuci piring ya, bagaimana kalian melakukan semua aktivitasnya ya, terus bisa masak ya. Dulu tuh teman kalian ya, kakak kelas kalian ini kelas 10 itu dia anak tunggal, namanya kalau tidak salah Bon ini dia tuh anak tunggal, tapi dia potong waktu eskul pramuka itu dia kalau waktu potong
ikan itu dia tidak jijik atau apalah, pada begitu gitu ya. Ada yang ikannya dimain-mainin tuh, kelompoknya si bunga bangkai itu. Kok dia enggak, dia bersihin. Malah laki-lakinya malah lebih telaten, lebih apa ya kalau ibu bilang, lebih luwes daripada yang perempuan, ya. Jadi yang perempuan ini malah acak-acakan deh, padahal dia bawa bahan-bahannya itu cukup banyak dan menarik, tapi ya hasilnya ya itu lebih enak yang laki-laki kalau ibu bilang ya, kompak mereka bisa ininya ya. Jadi di situ kerjasama antar regu, karena tidak semua orang lain bisa mengikuti kita dan kita tidak bisa mengikuti orang lain juga. Jika kita mau diikuti orang lain, maka kita juga harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan teman. Dan tanggung jawab. Nah ini dia tanggung jawab. Ketika disuruh regunya bawa ini, semua harus benar-benar bertanggung jawab. Jangan sampai acara ini tidak berjalan dengan lancar karena di salah satu regu kalian itu tidak membawa apa yang diinstruksikan oleh guru. Ya. Lalu yang kedua, sebagai alat, ya, pendidikan untuk menanamkan jiwa nasionalisme. Ya, di mana di setiap upacara pada upacara pramuka ini, pramuka penggalang ini kita akan membacakan Pancasila, kita berdoa bersama, lalu pengucapan dasar dharma, sama seperti kita secara daring. Ya, lalu kemarin pun Ibu memberikan kalian tugas untuk menyanyikan lagu nasional bersama kelompok, ya. Dan kalian sudah lihat kan acara bulan bahasa kemarin itu masuk ke surat kabar, ya. Selamat ya buat yang menang ya, dan yang tidak menang masih ada lagi tahun depan. Ya, jika temanya tetap sama. Lalu patriotisme, kalian dilatih untuk menjadi seorang patriot, ya. Kita belajar baris berbaris, ya, bagaimana sikap sempurna kita, ya, pada saat pada saat upacara, ya. Lalu cinta pada tanah air itu jelas. Bagaimana kalian Ibu Rika mengajak kalian untuk mencintai tanah air, ya, dan pendidikan watak kebangsaan. Pendidikan watak kebangsaan yaitu ya bergotong royong, suka menolong, ya, lalu menjadi teman yang menjadi sebuah pramuka siaga yang siap membantu siapapun. Ya. Nah, untuk yang ketiga, sebagai alat pendidikan untuk memberikan penghargaan atas prestasi baik yang dilakukan oleh seorang anggota, regu, pasukan, atau bahkan gugus depan gerakan pramuka. Jadi biasanya kalau dalam upacara itu kita memberikan suatu apresiasi ya, atau penghargaan. Misalnya dalam satu regu ini dalam satu bulan ini regu elang misalnya, itu semuanya hadir terus pada saat pelajaran pramuka, tidak pernah absen, tidak pernah izin, ya. Jadi akan ada penghargaan atas prestasi yang dilakukan oleh regu ini, karena regu ini kompak, hadir terus, ya. Dan tidak pernah terlambat, misalnya kedisiplinan juga bisa. Lalu tadi itu kekompakan dalam mengerjakan tugas, misalnya ketemu di hari yang sama, ya. Di hari yang sama, di jam yang sama, misalnya di hari yang berbeda, seperti itu. Jadi ketika kalian mengikuti upacara ini, upacara bendera, upacara pramuka ya, pramuka penggalang, banyak sekali kegiatan-kegiatan di mana yang dilakukan oleh
regu, karena Ibu lebih senang mengambil nilainya dalam regu, karena di sini kalian ditempa untuk bisa menerima kelebihan dan kekurangan teman. Ya, tidak mudah ya. Misalnya Wilbert yang cerewet ya. Lalu dengan Pawen, aduh, tiba-tiba kira-kira Pawen mau ngomong nggak ya kalau sama Wilbert ya? Pawen kan diem ya, atau Sabel. Disuruh, oh, nih si Wilbert tuh ngomong panjang lebar. Dan jawaban dari Pawen ataupun Sabel cuman, gue tahu, ya saya tahu, sudah, oke. Gimana rasanya coba? Sedih ya. Oke, tapi ya itu harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan teman. Lalu pasukan, kalau pasukan ini berarti kumpulan antar semua regu. Bahkan gugus depan gerakan pramuka. Kalau gugus depan gerakan pramuka kita ini hitungannya sudah dari kelas 7 sampai kelas 9. Ya, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, jenis-jenis upacara. Ada upacara apa saja? Jenisnya banyak sekali teman-teman ya. Ada upacara pembukaan latihan, ya. Seperti saat ini adalah kalian sedang mengikuti. Makanya kita akan pembukaan latihan ini dengan berdoa. Nah, sesudah kita mengikuti pelajaran ini, tapi ini tidak cukup dengan hanya 45 menit ya teman-teman, biasanya 2 period. Jadi period pertama itu di awal pembukaannya, lalu di period kedua itu masuk pada upacara penutupan latihan. Nah, ada upacara pelantikan. Nah, upacara pelantikan ini misalnya ada teman kamu yang datang dari Taiwan, pindah atau murid lain yang pindah ke JTS ya. Nah, yang pindah itu berarti dia harus dilantik dulu bersama dengan kita ya, menggunakan bendera merah putih ya, dikibarkan, lalu pelantikannya itu kalian baru boleh memakai dasi atau tangan leher atau biasa dibilang kacu. Tapi sebelum dilantik sebagai pramuka tidak boleh. Lalu yang keempat, upacara kenaikan tingkat. Nah, kenaikan tingkat, kalau kamu dari penggalang ramu, maka kamu akan naik menjadi penggalang, apa ya tingkatannya ya, menengah ya. Lalu sesudah itu, upacara penerimaan anggota. Nah, di sini, penerimaan anggota apa? Anggota baru. Ya, seperti tadi sudah Ibu sebutkan, misalnya salah satu teman kamu ada yang datang sekolah pindahan dari sekolah lain, ingin bersekolah di JTS, berarti dia masuk kepada upacara pelantikan anggota baru. Itu bersama siapa? Bersama berdua-dua, ya. Dengan aku dengan Mbak Rin, ya. Misalnya Ibu Rika sama Mbak Rin itu ada anggota lainnya, misalnya gitu ya. Karena lebih tua jadi Ibu manggil Mbak ya, atau kakak. Nah, lalu itu adalah pembina, kakak pembina ya. Lalu bagaimana upacara pelantikan pemimpin atau wakil pemimpin regu dan penyerahan benderanya. Jadi ketika kalian akan dilantik, misalnya di kelompok kayak Wilbert ini, berlima ini ketuanya itu adalah Wilbert. Maka pada saat upacara pelantikan, Wilbert yang menjadi pemimpin regu maju dan akan diserahkan benderanya. Misalnya benderanya itu harimau. Benderanya itu akan Ibu berikan kepada pemimpin regunya. Lalu penyematan tanda regu bagi anggota regu. Jadi regu terus di sini, misalnya regunya ini regu kamu masuknya ke misalnya elang, regu elang. Nanti ada gambar elang di sini. Ya. Hewan-hewan yang ada di Indonesia, harimau. Nah, harimau tempel di sini. Ya.
Oke. Lalu yang ketujuh, upacara penyematan anggota tanda regu bagi anggota baru. Nah, di sini upacaranya khusus memberikan tanda regu bagi anggota baru. Ya. Lalu 8, upacara pemberian penghargaan prestasi perorangan. Ya. Jadi ada misalnya kadang-kadang ya kita suka ada lomba-lomba ya, lomba perorangan seperti kemarin ya, kita ada lomba TikTok, mendeklamasi, baca puisi ya, seperti itu. Nah, ketika kamu sudah melakukan lomba itu, lalu kalian memberikan kemenangan ya. Misalnya, Bu, aku tidak menang, Bu, tapi aku ikut, ya tidak apa-apa. Tetap diberikan penghargaan bahwa kalian sudah ikut berpartisipasi. Baik perseorangan ataupun regu. Ya. Lalu bentuk barisan upacara Satuan Pramuka Penggalang bentuknya adalah angkare. Karena perhatian dan perkembangan jiwanya telah mulai terbuka. Oke, ini adalah contoh upacara bendera kita. Ya. Pratama itu ada di ujung paling kanan. Ini adalah pratama. Ya. Lalu ada ketua regu dan wakil regu di sini ya. Ketua dan wakil regu. Nah, ini ada 4 regu di sini, teman-teman ya. Ya, ini ada petugas pengibar bendera 3 orang. Lalu pembacaan dasar dharma, ada pembacaan doa. Ya, oke. Lanjut. Nah, jadi yang kuning-kuning ini Wapindru. Ya, Wapindru itu wakil pimpinan regu. Ya, pembina itu siapa? Ya Ibu Rika. Socang. Ya, Ibu Rika bertanggung jawab pada Socang untuk kegiatan pramuka ini. Misal kegiatan pramuka ini. Ya, pembinanya dari Ibu Rika ya di sini. Lalu di sini ada bendera merah putih dan di sini ada pengibar bendera merah putih. Ini ada 2 pembantu, bukan pembantu ya. Maksudnya yang membantu Ibu Rika. Kalau di buku ada kata-kata seperti itu ya. Yang membantu Ibu Rika. Nah, di sini adalah teks Pancasila dan yang satu lagi adalah teks Pancasila dan teks satu lagi Dasar Dharma. Ya, nah ini tiang benderanya. Kita lanjut lagi pada ya, oke. Yang ujung ini yang ditemukan dengan pimpinan regu. Ya, ini wakil regunya, ini pimpinan regu. Ini wakil, ini pimpinan wakil, langsung pada pratama. Oke ya. Ini contoh. Ini adalah posisi bentuk barisan upacara angkare. Ya, ada pratama, lalu ada regu. Ada 4 regu di sini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjut? Tidak ada, Bu. Oke, ketika kita akan melakukan upacara bendera, bukan upacara penggalang pramuka. Nah, perlengkapannya apa aja yang harus disiapkan? 1, bendera merah putih ya teman-teman. Lalu tiang bendera. Jadi kita tidak pakai tiang bendera yang di bawah di lapangan itu ya, itu kan permanen tidak bisa dibawa-bawa, tapi ada khusus untuk upacara pramuka itu ada tempat untuk berdirinya itu ya, tiangnya itu ya. Jadi
ini yang harus dipersiapkan, bendera merah putih jelas, lalu persiapan tiang benderanya, lalu siapkan teks Pancasila dan teks Dasadharma. Oke, bagaimana pelaksanaan upacara benderanya? Ya, urutannya ya teman-teman. Upacara pembukaan latihan pramuka menggalang. 1. Diperiksakan dulu ya teman-teman kebersihan dan kerapihan anggota oleh Pratama. Jadi pertama tuh dilihat semua seluruh regunya. Berarti dia dari ujung tadi itu dia langsung ke regu sebelahnya. Dilihat kuku kanannya bersih atau tidak tuh. Ibu Rika aja sampai sekarang tidak pernah panjangin kuku. Ya, karena selain ada bayi bersih kukunya. Ya. Lalu yang kedua, regu petugas menyiapkan perlengkapan upacara. Jadi misalnya minggu ini upacaranya kelompoknya siapa? Lalu minggu depan buat lagi apa namanya? Punya kamu ya, itunya ya apa? Kerapihannya, bajunya, pakai setengan lehernya, ya, topi, ya, bendera regunya, ya. Lalu yang kedua, regu petugas menyiapkan perlengkapan upacara. Nah, jadi misalnya minggu ini kelompoknya Wilbert, minggu depan kelompoknya Cencen, minggu depan lusa itu misalnya kelompoknya Stephen. Seperti itu. Jadi petugas regu itu tiap minggu akan berganti dan itulah yang harus disiapkan dalam perlengkapan upacara. Ya. Lalu yang ketiga, Pratama mengumpulkan anggotanya untuk membentuk angkare. Jadi sesudah dikumpulkan anggotanya harus silakan bentuk angkarenya ini ya. Jadi regu elang posisinya misalnya di sebelah kanan, lalu regu di dekat tiang misalnya ya. Yang baca Dasadharma siapa, dibagi tugas yang baca doa siapa, yang jadi pertama tetap ya digantikan. Nah, lalu sesudah Pratama mengumpulkan anggotanya untuk membentuk angkare di hadapan tiang bendera, maka Pratama juga mengecek petugas-petugas bendera, petugas-petugas upacaranya. Sesudah beres, lalu menjemput pembina penggalangnya. Nah, pembina penggalang ini bisa Ibu Rika, bisa juga Soca, Ibu Siva, ya, Bu Didi, ya. Tapi ketika Pratama itu kan pembinanya ya, pembina penggalang atau pembina upacara bisa ambil tempat di hadapan di depan tiang bendera ya. Lalu pertama itu mengecek tugas-tugas upacara yang sudah selesai belum ya, yang baca disiapkan belum, teksnya sudah ada belum, lalu pembacanya siapa ya. Sudah beres semua, akhirnya mereka lalu menjemput pembina penggalang. Bisa pembina penggalangnya kayak Ibu Rika. Ibu Rika ini ada di ruang guru English Office. Berarti kalian cari Ibu Rika di English Office, ya. Lalu pembina upacara mengambil tempat di hadapan, ya, di hadapan pasukan para pembantu pembina, berada di belakang pembina upacara. Sorry. Ya. Jadi yang tadi sudah Ibu sebutkan, di belakang pembina itu ada yang membaca, yang memimpin doa,
ada yang membacakan teks dasar Dharma Pramuka dan Pancasila. Tapi Pancasila di sini bukannya kalian yang baca, tapi Ibu pembina yang baca, lalu kalian mengikutinya. Ya, nanti minggu depan kita coba seperti itu ya teman-teman. Lalu sesudah memimpin penghormatan, Pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara atau pembina penggalang, kemudian kembali ke regunya. Jadi Pratama ini menyerahkan kepada pembina upacara. Lapor. Apa ya? Apa sih? Lupa jadinya. Lapor. Upacara Pramuka Penggalang pada hari Jumat siap dilaksanakan. Misalnya seperti itu ya. Lalu pembinanya laksanakan. Sesudah itu kembali ke regunya. Lalu ada pengibaran sang merah putih oleh petugas 3 orang ya, yang tengah-tengah yang membawa bendera merah putih, yang kanan kiri yang akan melakukan pengibaran benderanya. Pembina upacara atau pembina penggalang itu membaca ya teks Pancasila, lalu ditirukan oleh anggota pasukan. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan dasar Dharma Pramuka. Ya. Lalu ada kata pengantar dari pembina upacara atau pembina penggalang ya tentang tema latihan pada hari ini dan lain-lain. Ya. Lalu yang selanjutnya, ya, pembina upacara itu memimpin doa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, misalnya, mari anak-anakku yang terkasih, ya, kita doakan, ya. Ini nomor 12, Rafael udah mau masuk. Rafael ada kan? Apa kelas 10 ya? 12. Oh, Sky udah siap-siap untuk masuk kelas. Oke, Ibu, kita tinggal 1 menit lagi. Oke, lanjut ya. Lalu yang ke-14 yaitu pembina upacara mengucapkan terima kasih pada para yang membantu upacara ini sehingga upacara ini dapat berjalan dengan baik. Lalu bagaimana urutan upacara penutupannya? Nah, upacara penutupannya itu tetap kerapihan setiap anggota dilihat oleh Pratama, lalu Pratama memanggil anggota pasukan untuk membentuk formasi angkare menghadap bendera, dan pembina penggalang dijemput Pratama untuk mengambil tempat ya di posisi belakang bendera ya, menghadap bendera ya. Lalu pembina penggalang sesudah mengambil tempat di hadapan pasukan diikuti oleh para pembantu pembina. Sesudah melakukan penghormatan, Pratama itu memberikan kepada pada pasukannya kepada pembina. Ya. Ya, lalu sesudah memberikan penghormatan, menyerahkan pasukan kepada pembina dengan upacara pramuka penggalang pada hari apa? Sudah selesai. Pasukan siap untuk mengikuti upacara penutupan latihan pasukan penggalang. Laporan selesai. Siap. Lalu nanti pembina bilang laksanakan. Langsung dia kembali ke regunya. Ya. Sesudah itu petugas